SDA BMBK ini kita punya 4 tugas utama atau indikator kinerja utama. Yang pertama ini penyediaan air bersih atau dan air minum itu SPAM. Kemudian yang kedua konektivitas wilayah, ini adalah tadi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kemantapan jalan. Membuka juga ruang bagi masyarakat ya. Kemudian kemarin juga kita membentuk unit reaksi cepat juga untuk penanganan jalan rusak di samping kegiatan-kegiatan itu yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Sobat Diskom menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Nadia Vita Adisti di IKP Talks. Dan Sobat Diskom, IKP Talks kali ini kita sudah mengundang yaitu Kepala Dinas dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Ada Bapak Henry Lincoln. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak boleh dong Pak sapa-sapa dulu nih Sobat Diskom yang lagi nonton. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat sahabat Diskom yang menyaksikan podcast kita siang ini. Saya Henry, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Oke. Terima kasih kesempatannya sudah diundang dalam acara podcast ini. Mudah-mudahan kami dari Dinas SDA BMBK bisa mensosialisasikan dari program-program dari pembangunan infrastruktur di tahun 2024. Pastinya ya Pak ya. Oke Pak, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih buat Sobat Diskom, mungkin kan banyak juga nih Pak yang masih pada keliru. Kalau Dinas SDA BMBK ini tugas dan fungsinya itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau Dinas SDA BMBK ini kita punya 4 tugas utama atau indikator kinerja utama. Yang pertama ini penyediaan air bersih atau dan air minum itu SPAM. Kemudian yang kedua konektivitas wilayah, ini adalah tadi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kemantapan jalan. Yang selanjutnya adalah penanggulangan bencana atau pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini bencana yang ada di Bekasi itu ya kebanyakan banjir dan kekeringan. Kemudian yang keempat itu adalah pembinaan jasa konstruksi. Pembinaan jasa konstruksi ya Pak ya. Itu. Oke, nah kalau sumber daya air tugas dan fungsinya itu mencakup apa aja Pak? Untuk kita ini ada bidang sumber daya air ya. Kita ini sekarang lebih menangani pada sungai-sungai, kemudian saluran-saluran pembuang yang memang secara kewenangan kebanyakan dari sungai-sungai besar kita adalah milik Balai Besar Sungai Citarum dan Cisadane gitu. Tapi untuk yang pembuang ini ada juga yang menjadi kewenangan kita yang harus kita tangani seperti itu. Oke. Nah, begitu juga dengan Bina Marga dan Bina Konstruksi, tugas dan fungsinya itu mencakup apa aja Pak? Kalau yang tadi ke Bina Marga itu dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Baik. Kemudian kalau Bina Konstruksi itu lebih pada pembinaan dari penyedia jasa konstruksi gitu, dan kemudian sertifikasi dari penyedia jasa konstruksi yang itu yang kita siapkan untuk peningkatan kualitas dari sumber dayanya yang kita harus bina juga saat ini gitu. Oke, kita flashback dulu nih Pak ke 2023 Pak ya, karena 2024 ini belum genap 1 bulan. Tuh. Dari Dinas SDA BMBK sendiri sudah mendapatkan pencapaian apa saja nih Pak di tahun 2023 kemarin? Untuk di tahun 2023 ini untuk tadi pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan bekal, pemeliharaan rutin itu kurang lebih kita sudah mencapai 120 km yang kita kerjakan untuk di bidang kebinamargaan. Untuk SDA ini cukup banyak juga ya untuk normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul dan turap. Ada juga penanganan kekeringan dan penanggulangan banjir yang saat ini kita kerjakan itu di luar kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari PBD. Ada juga kita melakukan kerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa dengan melakukan swakelola seperti itu sih yang kita lakukan gitu. Nah kalau di tahun 2024-nya nih Pak, udah punya rencana belum nih Pak?
Ada rencana apa kurang nih, Pak? lebihnya kita sama, cuma di tahun ini kita cukup signifikan ya kenaikan anggaran kita menjadi kurang lebih 737 miliar gitu kan di tahun 2024. Ada program yang besar juga yang masyarakat menanti, contohnya yang selama ini banyak juga di medsos kita tuh, contohnya Kalimalang. Nah, kita mulai akan merapikan Kalimalang tahap 1 di tahun 2024 ini. 2024 ya Pak ya? Kemudian ada juga jembatan Pantai Bakti yang selama 10 tahun ini mangkrak. Ya, kemudian ini sebenarnya merupakan akses wisata ke Muara Gembong, kemudian akses juga penghubung antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Dan ini kita teruskan di tahun 2024. Kemudian ada pembangunan tadi yang jembatan Cipamingkis yang saat ini hanya bisa dilewati satu jalur. Rencananya untuk jalan menghubungnya kita akan kerjakan juga di tahun ini. Jadi ada Cukup 3 proyek ya? banyak ya seperti itu. Tapi Pak, yang menjadi fokus utamanya itu apa saja nih Pak yang harus diselesaikan di tahun ini Pak? Yang tetap seperti inti kinerja utama kita itu adalah infrastruktur jalan dan jembatan, dan yang kedua itu adalah penanggulangan bencana. Tentunya pengurangan risiko bencana menjadi tujuan utama ya. Kalau jadi bencananya indeksnya tinggi, tentunya kan kerugian masyarakat cukup tinggi. Nah, ini yang kita tangani dua ini. Nah, kan kalau misalnya memperbaiki ataupun menyelesaikan program-program tadi yang Bapak sebutkan, kan membutuhkan waktu ya Pak ya. Sosialisasi seperti apa nih Pak kepada masyarakat agar bersabar, agar mengerti gitu loh kalau segala sesuatunya membutuhkan proses yang panjang. Nah, ini yang memang kesulitan bagi kami juga ya, karena banyak juga masyarakat memang yang merindukan infrastruktur di Kabupaten Bekasi ini layak lah, baik gitu kan, kemudian berkeselamatan dalam hal ini nyaman bagi masyarakat tentunya begitu kan. Sementara kita kan punya program per tahunnya, dan dari tahun ke tahun ini tentunya kendala kita hanya satu gitu, pembatasan anggaran kan gitu. Di samping kami juga saat ini mencoba mencari pendanaan dari provinsi, dari pusat yang selama ini memang yang sebelumnya tidak kita tempuh, tapi di tahun 2024 ini kita sudah tempuh. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini terus meningkat gitu kan sumber-sumber anggaran lain, sehingga infrastruktur yang tadi yang diinginkan masyarakat bisa kita cepat selesaikan begitu kan. Seperti itu sih. Nah kalau di tahun 2023 kemarin mungkin boleh dong nih Pak di-spill nih Pak, udah ada berapa kilometer yang sudah diperbaiki, dan nanti di 2024 rencananya akan ada berapa kilometer yang akan diperbaiki Pak? Tadi saya sampaikan kurang lebih 120 km ya, kurang lebih sama di tahun 2024. Cuma tadi ada proyek jembatan yang cukup besar yang kita tangani seperti itu. Karena kalau jembatan tidak bisa dihitung kilometernya, jadi karena dia kan bangunan penghubung seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan jumlah yang sebenarnya anggaran di bidang bina marganya tidak bertambah, tapi yang bertambahnya ada di bidang jembatan seperti itu. Ya mudah-mudahan kurang lebih sama lah, sekitar 120 km. Nah kalau tadi kita membicarakan soal keluhan dari masyarakat, biasanya nih Pak dari tahun ke tahun paling banyak masyarakat itu mengeluhkan tentang apa Pak? Di dinas Bapak ini? Kebanyakan yang kita lihat di medsos baik Pemkad maupun di medsosnya SDBMBK itu ya jalan rusak ya, gitu kan. Banyak sekali, kemudian banjir tentunya ya, gitu kan. Walaupun memang drainase. Jadi memang kewenangan penanganan banjir ini kan tidak hanya di SDA ya. Ada juga pembagiannya, karena tadi kami itu menangani wilayah sungai dan saluran pembuang. Kemudian kalau untuk sistem drainase permukiman dan perumahan itu adanya di Dinas Perkimtan. Kadang-kadang tuh orang salah. Ya, suka salah ini apa ya? Betul. Salah server ya. Kemudian banyak juga banjir yang diakibatkan sungai meluap itu karena sampah begitu kan. Dan kita ini membantu juga LH sekarang itu membersihkan sampah-sampah di sungai itu, yang sebenarnya memang kalau sampah itu bukan menjadi tupoksi kita, tapi karena ada di badan sungai ya otomatis kami harus membersihkan seperti ikut itu. Ya Pak ya, ikut membantu ya Pak ya. Itu. Nah kalau dari tanggapan dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas nih, melihat keluhan-keluhan masyarakat khususnya soal jalan, menanggapinya seperti apa Pak? Ya menanggapinya kan kami sekarang lebih membuka juga ruang bagi masyarakat ya. Kemudian kemarin juga kita membentuk unit reaksi cepat juga untuk penanganan jalan rusak, di samping kegiatan-kegiatan itu yang kita kerjakan. Tentunya
yang tadi disampaikan melalui medsos, melalui span lapor, ini yang menjadi dasar utama kami yang dimasukkan dalam rencana kerja gitu. Dan ini kemarin tuh hampir semuanya yang di span lapor pun di medsos ini hampir kita kerjakan semua. Oh, gitu. dari keluhan-keluhan masyarakat itu ya, Pak? Betul. Oke, berarti di samping didengarkan. data-data dari Musrembang tentunya sama kan, nggak data yang diberikan masyarakat kan sama gitu kebutuhannya seperti itu. Baik Pak, jalan di Kabupaten Bekasi, apalagi kita melihat Kabupaten Bekasi ini kan sangat luas ya Pak ya, luas Ya. banget nih. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebetulnya nih Pak, jalan mana saja sih Pak, ruas jalan mana saja yang ada di Kabupaten Bekasi? Karena kan banyak banget masyarakat yang nggak mengetahui, apalagi mereka sering banget salah ngelapor. Misalnya jalan ini bukan jalan, bukan tupoksinya dinas Bapak gitu loh, ini tuh tupoksinya apa? Ya, dari 23 kecamatan yang kita miliki, SK terakhir yang ditandain Pak Bupati tentang ruas jalan itu pertanggal 18 Desember 2023 itu, panjang jalan yang kita miliki sekarang adalah 1077 km, kurang lebih. Dari SK yang lama itu 940 sekian. Jadi ada perbedaan mungkin sekitar 200-an kilometer bertambahnya, betul gitu. Nah itu kalau bertambahnya gitu, faktor yang mempengaruhinya seperti apa Pak? Kemarin ada ya permohonan peningkatan jalan tadi, misalnya dari jalan perumahan, jalan desa yang ditingkatkan menjadi jalan kabupaten seperti itu. Oke. Nah kita melihat beberapa bulan yang lalu itu kan memasuki musim kemarau ya Pak ya. Ya. Keluhan apa saja nih Pak dari masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga upaya apa yang telah dilakukan oleh dinas Bapak? Kalau dari kekeringan ini kan sebenarnya kan tupoksi utama dari Badan Penanggulangan Bencana ya kan. Di sini kan kita punya fungsinya sebagai SDA tadi. SDA itu diantaranya adalah salah satunya irigasi pertanian gitu kan. Nah, kita membantu teman-teman petani, ya, pokja petani yang dalam hal kemarin itu mengalami kekeringan yang cukup signifikan, banyak juga ya, kurang lebih itu kalau tidak salah kekeringan hampir 15.470 hektar. Waduh, Dan yang kita bisa tangani itu sekitar 8.639 hektar dari normalisasi sungai dan perbaikan sungai yang kemudian kita adakan juga pemponisasi gitu kan. Itu yang kita kerjakan selama kekeringan. Kita lebih pada membantu keirigasian untuk petani seperti itu sih. Tadi kan Bapak mengatakan dari 15.000 sekian hektar hanya Ya. bisa dibantu 8.000 sekian hektar ya Betul, Pak ya. ya. Itu kendalanya kira-kira apa saja Pak? Ya, kendalanya tentunya keterbatasan, pertama alat-alat, kemudian sumber daya kita juga kan terbatas begitu kan. Ini yang membatasi kita. Kemudian juga ada kendala kalau kemarin itu kan ada debit air juga yang dari Citarum dan hal ini di bendung itu memang muka airnya turun gitu. Jadi memang agak kesulitan juga kita untuk mencari sumber air yang bisa mengalir dari sawah-sawah yang ada di Kabupaten Bekasi seperti itu sih. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan musim kemarau ya Pak, kita sudah memasuki musim penghujan nih Pak di awal tahun 2024. Apa saja nih Pak yang akan disampaikan dan juga upaya apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat yang akan dilakukan di musim penghujan ini Pak? Upayanya di tahun 2023 tentunya kita sudah melakukan upaya normalisasi sungai tadi. Kurang lebih ada sekitar 60 sungai dan saluran pembuang yang sudah kita kerjakan normalisasinya, walaupun itu di luar kewenangan kita karena memang saluran sungai-sungai ini ada sungai-sungai besar dari pembuangan akhir dari air-air yang ada baik di perumahan atau permukiman. Ini sudah kita kerjakan gitu kan. Terkendalanya memang tadi kesulitan kita berkoordinasi dengan masyarakat perumahan pemukiman yang memang kembali lagi untuk istilahnya gaya hidupnya untuk menjaga kebersihan saluran seperti itu sih ya yang kita sulit. Kemudian di tempat-tempat tertentu juga kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dalam rangka penanganan banjir ini. Saat ini kita sudah punya kurang lebih 8 pompa dengan kapasitas besar. Jadi kita punya pompa dengan kapasitas 300 liter 2 pompa, kemudian 150 liter itu kita ada 6 pompa. Dan ini sudah kita
petakan juga tempat-tempat yang menjadi genangan atau banjir yang setiap tahunnya terjadi. Nah ini kita sudah mapping juga seperti itu. Nah, kita kan mengingat Kabupaten Bekasi itu mempunyai 23 kecamatan dan beberapa desa ya Pak ya. Menurut Bapak nih dengan jumlah pompa yang ada, apakah sudah cukup Pak untuk Kabupaten Bekasi? Ya tentunya jauh dari yang kita lihat kondisinya begitu kan. Tentunya kan dengan mengoperasikan pompa ini juga operasionalnya tidak murah begitu kan. Ya kita berharap tentunya peran serta masyarakat gitu kan kembali menjaga tadi kan karena saat ini juga kami juga mulai menangani dari mulai pemberian rekomendasi PL banjir yang polanya kita sudah ubah juga dari mulai saya ada di Dinas SDA BMBK. Kalau dulu kita yang memberikan justifikasi misalnya harus ada pengurukan, peninggian. Nah sekarang kita kembalikan lagi kepada pengembang dalam hal ini karena banyak juga selama ini pengembang itu tidak melaksanakan rekomendasi yang kita berikan. Gitu. Nah, ini kita balik sekarang rekayasa teknis, rekayasa hidrologi apa yang mereka sajikan kepada kita supaya kawasan yang mereka bangun baik perumahan atau pembangunan ini tidak menimbulkan banjir gitu. Yang penting kita titik beratkan satu tidak langsung membuang ya kan air itu ke sungai. Kemudian kita diminta menyediakan 2% minimal dari lahan yang mereka bangun itu untuk kolam-kolam serapan atau sumur retensi seperti itu. Oke, mungkin ada sanksi sendiri nggak nih Pak untuk para pengembang yang tidak mengikuti aturan Pak? Ya ini sementara kita akan lakukan pemeriksaan ya. Nanti kita akan bekerja sama juga dengan dinas terkait dalam hal ini DPMPST dan Dinas Tata Ruang serta Pol PP untuk penindakannya seperti apa, seperti itu sih. Gitu. Oke, kita kembali ke musim penghujan ya Pak ya. Jika terjadi penumpukan sampah nih Pak di bantaran kali akibat dari banjir tersebut, apakah Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Dinas SDA BMBK Pak? Selama ini kita memang selalu berkolaborasi, bekerja sama, terutama untuk di sungai-sungai. Kebanyakan penumpukan itu biasanya di jembatan, kemudian di pintu air gitu kan yang banyak terjadi. Dan ini kita biasanya menyiapkan alat besar ekskavator untuk mengangkat, kemudian untuk pembuangan sampahnya dump truck dan KTP itu menjadi tugasnya LH, seperti itu sih. Oke, Pak, mungkin banyak juga nih Pak Sobat Diskom yang masih belum tahu soal tim unit reaksi cepat berani jalan yang baru saja dikukuhkan bulan Juli tahun kemarin ya Pak ya. Boleh nih Pak dijelaskan sebelum kita nanti masuk untuk menjawab komentar-komentar dari netizen. Jadi ini merupakan proyek perubahan saya di Diklat Kepemimpinan 2 karena saya lihat kita perlu satu penanganan cepat dari keluhan masyarakat. Kalau kita nunggu misalnya kegiatan perlu proses perencanaan, proses pengadaan barang jasa baru pelaksanaan. Tentu kan ini masyarakat tadi tingkat kenyamannya, tingkat keberselamatannya kan terus menurun. Dan tadi kondisi kemampatan jalannya itu kalau misalnya kita biarkan juga, contohnya dari ada yang baik, kemudian sedang, rusak ringan, rusak berat. Nah kalau misalnya di sedang ini kita biarkan, tentu kondisinya akan turun kan. Nah kita perlu satu unit yang bisa mengerjakan cepat begitu kan, supaya kemantapannya tidak menurun, kemudian masyarakat juga pengguna jalan bisa nyaman. Nah itulah dasarnya kami membuat unit reaksi cepat seperti itu. Gitu. Dan ini kita bentuk. Walaupun memang SDM yang ada di kita itu cukup terbatas. Kemudian kemarin kami sampaikan kepada pimpinan ke Pak Bupati dan Pak Sekda gitu kan, dan dua pimpinan ini sangat mendukung dan kami disiapkan juga peralatan yang cukup mumpuni sekarang. Kemudian bahannya kita menggunakan aspal dingin atau kulmik dan juga kita ada beton instan yang saat kemarin itu cukup baik juga reaksi masyarakat ada, walaupun yang pertama-tama ini kita banyak dihujat juga gitu kan. Ya tapi kita jalan terus gitu karena kita tidak berhenti, tapi kita terus bekerja sesuai dengan laporan-laporan yang ada. Baik kemarin sih kebanyakan kita lewat IG ya, medsos. Kita belum buka hotline, tapi tahun ini kita sudah buka hotline untuk pengaduan. Di sosial kita baik aspal maupun beton instan ini kita sudah siap. Sekarang juga kita sudah di awal tahun sudah jalan juga unit reaksi cepatnya.
Ya, mudah-mudahan ini tidak berhenti karena kendalanya sekarang kami itu keterbatasan tim sebenarnya tim di WRC-nya. Ya kita berharap tuh satu hari untuk satu wilayah itu bisa minimal 3 lah. Yang saat ini kami baru bisa tangani 1 atau 2 titik karena memang tadi keterbatasan pekerjaannya seperti itu. Oke, memang saat ini sudah memiliki berapa tim Pak dari tim unit reaksi cepat berani saat ini jalan kan kita punya 4 wilayah UPTD. Nah itu yang menjadi tim kita 4 itu. 4 tim ya Pak ya. Tim itu. Lalu kalau misalnya nih Pak dari masyarakat Kabupaten Bekasi atau Sobat Diskom nih yang lagi nonton pengen nih ikut membantu juga ikut masuk jadi tim reaksi cepat ini boleh nggak Pak? Caranya gimana Pak? Boleh nggak? Jadi rencananya memang kami kan punya program tadi karena keterbatasan tenaga kerja. Program di Puskesmas pun ada namanya padat karya pemeliharaan jalan. Oh, beda nanti, program ya Pak ya? Ya beda program. Nanti kita upayakan juga masyarakat yang ada kondisi jalannya kurang baik. Nah ini kita libatkan juga untuk tadi pemeliharaan dari jalan tersebut. Itu. Oke, nah Sobat Diskom sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dan juga sesi tanya jawab komentar soal jalan nih Pak. Nih. Kita buka ya. Pertanyaan pertama, udah siap Pak? Siap. Ternyata jalan-jalan di Pulau Timaha sekitar perumahan kami sangatlah hancur. Cukup mampir sejenak dan juga rasakan sensasinya. Kasihan bumil, kasihan pesepeda, kasihan yang punya motor baru atau motor lama yang habis dicuci langsung kotor lagi katanya nih. Kasihan juga mobil baru bagian bawahnya langsung berkarat dan bisa-bisa keropos. Semoga jalan kami ada yang memperhatikan, tidak menyalahkan siapapun atau tidak meminta pertanggungjawaban siapapun. Kami hanya sedang bermimpi memiliki dan merasakan jalanan yang halus dan nyaman untuk kita lalui. Karena pajak kita sama, namun hak penggunaan jalan kita berbeda. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya tentunya harapannya sama kami juga di dinas. Ingin melihat juga jalan-jalan di Bekasi ini bisa mulus gitu kan. Bisa mantap seperti yang ada di Jalan Pulau Timaha ini ya di daerah Babelan dan Terumajaya kalau nggak salah aksesnya itu. Nah ini memang kesulitan kami disampaikan tadi bukan melempar tanggung jawab gitu, tapi memang kami dibatasi oleh satu tupoksi, satu kewenangan yang memang kami harus mengerjakan berdasarkan tadi SK ruas jalan kabupaten gitu. Kalau nah ini juga masyarakat harus mengerti ya seperti itu. Tentunya kami tidak diam juga, tetap kami mengupayakan berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan, kemudian juga aparat kecamatan dan desa. Kan ini ada juga dana desa yang bisa kita nanti kalau teknisnya Dinas SDA bisa bantu. Harus seperti apa sih mengerjakannya gitu. Nah ini kita bantu juga teknisnya seperti itu. Kami sudah coba juga melakukan seperti itu dengan aparatur desa gitu, kemudian Perkim. Dan sulitnya memang banyak juga perumahan di Kabupaten Bekasi ini pasosnya itu belum diserah terimakan. Jadi kadang-kadang sulit gitu bagi teman-teman di Perkimtan juga untuk melakukan perbaikan jalan seperti maju itu mundur sih. Kena ya maju Pak ya? Betul. Oke lanjut next Bang Eja. Nah ada lagi nih, Min main ke Tarumajaya Desa Pusaka Rakyat dan Setia Asih. Katanya saluran airnya pindah ke jalanan, naik motor serasa naik jet ski. Makanya pelan-pelan Bang kalau naik motor Bang ya. Naik jet ski kan harus ngebut ya kan. Tanggapannya gimana nih Pak? Ya memang kita akui memang kita masih fokus kepada penanganan jalan rusak gitu kan. Untuk pembangunan dari kelengkapan daerah milik jalan dalam hal ini saluran jalan memang kita masih belum fokus ke sana gitu kan. Tapi ini akan menjadi masukan kita juga ke depan setelah tadi dengan jumlah panjang bertambah, tentunya anggaran bertambah gitu. Pekerjaannya juga makin bertambah. Betul. Dan tadi pemanfaatan daerah milik jalan kan macam-macam, ada saluran, ada trotoar, ada bahu jalan gitu kan. Nah ini bukan ditinggalkan, tapi kami memilih dulu prioritas yang mana yang lebih. Tapi ini menjadi masukan kita kalau memang tadi menjadi genangan, menjadi catatan kita untuk kita masukkan di dalam rencana kerja kita tadi di tahun selanjutnya. Langsung didengar langsung nih oleh kepala dinasnya nih Bang nih. Next Bang Eja.
Jembatan Cipamingkis di wilayah Cibarusah, kapan ada perbaikan lagi, Min? Kondisinya sudah sangat parah dan mengkhawatirkan loh, Min. Sekarang itu jembatan cuma bisa dilalui satu kendaraan. Tadi juga sudah kita bahas ya, Pak ya. Secara bergantian sekarang musim hujan, masyarakat di 2 desa jadi harap-harap cemas, takut jembatan ambrol lagi. Masa mau ke Cikarang mesti lewat Jonggol dulu yang notabene wilayah tetangga. Sakit hati ini, Min. Waduh, masuk Bogor tadi akui, ke Bekasi tak ditanggapi. Waduh, sedih kali abang ini ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Tadi kan juga kita mungkin sakit hatinya bisa kita jawab nih sekarang deh. Karena di tahun 2024 ini sudah kita anggarkan cukup besar juga anggarannya, kurang lebih 30 miliar untuk sebenarnya yang rusaknya ini bukan jembatannya tapi jalan pendekatnya yang longsor diakibatkan memang Sungai Cipamingkis ini kalau di musim hujan itu karena di hulunya tidak ada bendungan dan rencananya pemerintah pusat baru membangun bendungan di Bogor dan akan membuat ground seal. Ini ground seal adalah tahanan air arus sungai. Ya, namun sebelum jembatan Cipamingkis ini bisa terrealisasi sehingga ke depan juga ini bisa mengurangi tadi tabrakan air yang di lereng-lereng sungai seperti itu. Tapi di tahun 2024 ini mudah-mudahan di pertengahan tahun lah ini sudah bisa kita rasakan untuk perbaikan jembatan Cipamingkis. Alhamdulillah langsung terjawab ya di tahun 2024 ini, gak usah sakit hati lagi, full senyum ya. Senyum. 2024. Next Bang Eja. Min, pesenin ama yang ngecor jalan, kalau sambungan cor baru sama cor lama jangan main ditumpuk aja, jadi gajlukan gajlukan gampang rusak pula tuh sambungannya katanya gitu nih Pak. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya memang kalau tahun ini kita lebih banyak juga ke rekonstruksi jalan itu kita tidak menumpuk dari jalan yang ada. Kita bongkar, kita samakan elevasinya seperti itu. Memang di kondisinya kadang-kadang begitu kita rekonstruksi kan tidak selesai semua satu ruas gitu kan. Kita per STA, per spot tentunya tetap ada aja beda tinggi gitu. Nanti menjadi catatan kita juga apakah di sambungan-sambungan kita akan menggunakan pelapisan aspal seperti itu. Ini juga banyak juga menjadi masukan kita. Ini jadi perhatian kita juga seperti itu. Jadi masukan ya. Lanjut Bang Eja. Ini ada jalan belokan ke arah Sukaresmi dari arah Lipo itu rusak parah Min katanya nih. Selalu rusak tiap tahun, tolong perbaiki karena lubang besar sangat berbahaya. Masuknya ke Lipo Group atau ke pemerintah Kabupaten Bekasi nih Pak? Ini merupakan jalan lintas kawasan yang kewenangannya adalah dari pengembang Lipo Cikarang dan Egypt kalau nggak salah gitu kan. Kami pun sudah melakukan koordinasi dengan direksi Lipo, juga sudah melakukan pemberian teguran juga untuk diperbaiki. Kalau tidak salah saat ini sedang diadakan perbaikan ya. Kalau kita lihat beberapa hari ini ditutup, sudah dilakukan rekonstruksi jalan, sedang dicor kalau nggak salah sekarang ini. Mudah-mudahan bisa cepat. Kami juga tidak hanya Lipo, beberapa perumahan juga seperti Green Sata dan kawasan-kawasan yang memang saat ini kondisi jalannya kurang baik, kita juga lakukan koordinasi untuk diperbaiki seperti itu. Nah, buat Sobat Diskom juga ini menjadi pengingat lagi ya bahwa jalanan di kawasan itu ya Pak, itu bukan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Betul. Ya Pak ya. Lanjut, Jalan Desa Satria Jaya kapan Min? Padahal bisa jadi jalan alternatif ke pintu tol Gabus. Ini langsung dijawab ya untuk spesifikasinya di jalan apa? Kalau ya kita udah dijawab nih, maksudnya spesifikasi itu titik lokasinya di mana sih? Memang kita tuh sekarang sudah tuntas juga membangun jalan baru di Satria Jaya menuju tol Gabus itu, jalan Tanggul ini sudah selesai kita bangun. Nah ini yang mana nih yang di mananya begitu kan? Dan kalau itu masih jalan desa, tadi kita harus meningkatkan dulu statusnya menjadi jalan kabupaten, baru kita bisa bangun gitu kan? Nah seperti itu sih. Next. Kayak belum move on kali Pak dia Pak. Dengan jalan rusak yang kemarin belum move on ya. Belum keluar rumah lagi kayaknya. Gimana kabar jalan Rawa Palangan Min? Sampai sekarang kalau hujan masih banjir. Mungkin solusi jarak pendeknya bisa dipasang pompa sedot air. Nah, jadi kita ketahui nih kalau Rawa Palangan ini sering sekali ya mungkin baik di media maupun di TV nasional
ini kan jalan negara ya, Jalan Jenderal Sudirman itu yang posisinya di depan Gunung Garuda. Jadi kalau hujan itu memang Udah kendaraan pasti. nggak bisa lewat, dan banjir itu cukup genangannya cukup tinggi, bisa sampai mungkin di atas 80 cm. Kedua itu kan ada Sungai Rawapalangan, itu bukan sungai pembuang sebenarnya. Itu adalah saluran irigasi gitu kan. Dan ini kita tidak bisa membuang air yang Airnya ada ke di situ. jalan ke Sungai Rawapalangan gitu, karena itu untuk keperluan irigasi gitu kan. Kami sudah, tadi saya sampaikan, kita sudah berkoordinasi juga dengan BPBD. Kita akan siapkan pompa yang kami miliki dari 8 itu, salah satunya kita tempatkan di Jalan Jenderal Sudirman ini, di Rawapalangan ini salah satunya. Oh, sudah ada ya Pak ya? Sudah kita mapping. Sudah di mapping ya. Iya. Oke, tenang. Next Bang Eja. Kalau ada proyek gini saya sebenarnya pengen ikut bantu-bantu biar cepet nih Pak, katanya nih Pak, biar melibatkan warga, cuma takut nyusahin. Warga bisa terlibat nggak sih Pak? Bisa terlibat. Nah, kan kita juga boleh tadi yang padat karya yang yang kita padat karya tadi contohnya kekeringan. Nah, ini kita SK-kan untuk lokasinya di SK Pak Bupati, dan ini memang masyarakat yang langsung terjun mengerjakannya seperti itu. Oke, langsung masyarakat yang Iya. mengerjakan ya Pak ya. Bisa terlibat nih Bang ya. Kalau mau ikutan. Jangan niat doang, jangan niat doang. Komen doang. Next Bang Eja. Nah, ini di Pulau Timaha, Babelan, Bekasi, kondisi jalannya seperti ini nih, sahabat Diskom. Katanya Bapak Bupati, main atuh ke sini, pulang pergi kerja berasa ikut Ninja Warrior. Kalau udah hujan udah kayak kubangian maut katanya. Waduh, ini kondisi jalannya seperti ini, tanggapannya gimana nih Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita juga greget tuh untuk lihat Pulau jalan-jalan Timaha ya, seperti Pak. ini. Yang Dan pertama banyak nih. sekali nih sobat Diskom yang dari sekitar Babelan dan Trumajaya yang melintasi jalan Pulau Timaha ini, banyak komen juga gitu ya, setiap kita posting tentang perbaikan jalan, baik pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, ini nggak lepas dari Jalan warga Pulau dari Timaha Pulau ini ya. Timaha gitu kan. Tapi itu tadi kita kendalanya karena memang ini bukan kewenangan kita, itu yang agak sulit. Mungkin Ya, nanti bisa dibantu untuk lebih nanti di-follow kita, tapi lagi saya apa ya? sampaikan tadi, kita coba berkoordinasi dengan dinas terkait dan aparatur setempat seperti itu. Oke, next, hati-hati ya kalau lewat situ ya, sobat Diskom ya. Lanjut nih, kita dapat dari Span Lapor ya Bang ya. Dari Span Lapor, jalan menuju jembatan di perumahan kami banyak yang berlubang. Bahkan ada yang di badan jembatan berlubang. Kami sudah melakukan perbaikan swadaya, akan tetapi kerap rusak kembali. Karena kualitas semen hanya swadaya, mengingat jembatan perumahan kami merupakan akses keluar masuknya warga dari 3 desa, yaitu Mangunjaya, Setyadharma, Karangsatria. Sehingga perlu perbaikan dengan kualitas bahan yang lebih baik daripada swadaya. Ini lokasinya ada di Jalan menuju Jembatan Perum Villa Makmur 2. Nih Pak, Nah, tanggapannya tadi saya sampaikan, kalau jalannya ini jalan perumahan, nah itu bukan kewenangan kita. Tapi sebenarnya kalau untuk yang kedaruratan, kita juga punya dana kedaruratan, tapi yang sudah di SK-kan di SK kita begitu. Ini bisa kita langsung kerjakan. Tapi ini kita mau lihat dulu dari Span Lapor ini, jadi masukan kita. Kalau memang ada di SK jalan kita langsung kerjakan. Tapi kalau jalan permukiman kita tidak bisa langsung eksekusi Bisa, gitu ya. kan. Nanti kita sampaikan ke dinas. Tetap ada aturannya terkait ya. aturannya seperti itu sih. Oke, next Bang Eja. Jalan rusak Desa Srimahi, Tambun Utara. Halo, saya ingin melaporkan jalan rusak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara. Jalan ini kondisinya sangat rusak di beberapa titik dan terdapat erosi serta turun tanahnya nih katanya nih Pak. Saat ini belum ada tindakan dari bagian desa atau kecamatan. Ini titik-titiknya udah ada titik koordinatnya ya. Terus saya sarankan untuk dilakukan pengecekan untuk perbaikan lebih lanjut karena jalan tersebut rusak dan sering dilalui masyarakat, serta untuk jalan tersebut terkadang dilalui truk-truk bermuatan agak berat yang membawa padi atau mesin untuk bertani di Desa Srimahi Tambun Utara nih Pak. Kalau jalan CBA mudah-mudahan tahun ini kita bisa tuntaskan. Kemudian untuk jalan dari Muara sampai
Nah Srimangi, iya Pulau ya, Putar Desa itu Srimangi. kita ada juga anggaran dari provinsi sebesar 7 miliar. Ini kita akan kerjakan di tahun ini, dan dari Cibitung menuju Cikarang juga kita akan tuntaskan tahun ini. Jadi tuntas untuk CBL tahun ini. Oke, tahun ini ya, Sobat Diskom ya. Alhamdulillah tahun ini akan dikerjakan. Jadi sabar-sabar dulu nih, sabar-sabar. Next, ini ada permohonan jembatan penghubung antara Desa Sukamekar dengan Desa Kedung Pengawas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Permohonan untuk dapat dibuat jembatan penghubung antara Desa Sukamekar dengan Desa Kedung Pengawas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengingat akses jalan sangat terbatas dan jika harus berputar jalanan cukup jauh dan apabila ada bencana banjir akses benar-benar terputus dan tidak ada bantuan yang bisa masuk. Terima kasih. Nah, kalau mau mengajukan permohonan pembuatan jembatan gini bisa Pak? Dari mana nih Pak? Ya tentunya pertama bisa dari Musrembang ya kan, dari Musrembang. Kemudian proposal juga bisa langsung kita terima untuk pembangunan jembatan. Kalau nggak salah jembatan ini jembatan Warung Ayu ya. Kalau Warung Ayu ini kita sudah malah melakukan perencanaannya atau detail engineering desainnya. Kemarin juga kami sudah ajukan baik ke pusat maupun provinsi untuk anggarannya. Nah ini belum terrealisasi, ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa kita realisasikan. Tapi sudah direncanakan ya ya Pak sudah ya? direncanakan, betul. Oke, berarti sudah masuk nih ya. Nah itu tadi ada tanggapan-tanggapan dan juga masukan-masukan dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Nggak cuma ada masukan dan kritik aja nih Pak, tapi ada juga apresiasi dari Sobat Diskom yang udah komentar-komentar di Instagram ya. Ini ada, terima kasih Min, jalan kolong tol Cibitung sekarang sudah mulus untuk 2 arah. Jembatan Kalimalang juga sudah sedang diaspal. Wih, tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi nih. Ini pengerjaannya berapa lama nih Pak? Jalan kolong tol Cibitung. Jadi kemarin ini kita bagi 2 tahap ya untuk kolong Cibitung ini, baik yang ke arah dari tol ke SMK kalau nggak salah, atau kantor Damkar ya. Damkar. Kemudian dari kantor Damkar ke Cibitung ada 2 tahap. Ini kalau pengaspalan kita nggak lama, biasanya 1-2 minggu ini kita sudah tuntas dan bisa dinikmati seperti itu. Oke, ini udah bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Next, Bang Eja. Terima kasih Pak, Jalan Tambun Utara Cabang Bungin banyak dibenahi. Udah ada berapa titik nih Pak di Tambun Utara sampai Cabang Bungin? Kita cukup banyak juga kemarin ya di wilayah utara ya, dan cukup masif juga, banyak jalan yang ditutup kemarin. Jadi kita kemarin udah ada pembangunan jalan dan rekonstruksi itu cukup banyak sih ya di wilayah Cukup utara banyak ya. Mungkin masyarakat udah bisa merasakan ya, Pak, ya? merasakan juga, banyak juga video-video dari apresiasi masyarakat yang dikirim juga ke kita seperti itu sih. Oke, next Bang Eja. Siap, terima kasih Kang Bupati, dibantu jalan CBL Muktiwari ditambal-tambal aspal sedikit, tak apa-apalah. Yang penting nggak bolong ya. Yang penting kalau naik motor nggak gujrok gitu. Oke, tadi udah ada apresiasi. Udah habis ya Bang ya? Ini nih kita tuntaskan nih, tadi saya bilang dari Cibitung sampai Cikarang nih kita akan tuntaskan tahun ini. Jadi nggak cuma ditambal-tambal aja ya Ya, Pak? benar. Oke, langsung di aspal semua rata ya jalanannya ya. Tapi kalau udah rata gini, awas jangan ngebut-ngebut ya, nanti berbahaya. Oke, Sobat Diskom, itu tadi ada beberapa dari netizen ya yang sudah kita masukkan nih, sahabat Diskom. Ada, mungkin kita juga mau tanya juga nih Pak, ada nggak sih Pak tim untuk pengerjaan perbaikan jalannya itu sendiri Pak? Tim khususnya gitu loh Pak, ada nggak Pak? Maksudnya tim khusus yang URC atau kalau URC kan ada tadi tim khusus. Tadi kan URC, nah mungkin ada. Kalau yang itu kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kan lewat Instagram dan juga span lapor ya Pak, mungkin ada untuk pengaduan lain lewat nomor telepon dari Dinas SDA BMBK sendiri untuk masyarakat terkait jalan rusak ataupun yang ada hubungannya dengan dinas Bapak? Sekarang kita punya hotline untuk unit reaksi cepat itu, nomornya di 0812 114 1155. Nah, ini sudah kita aktifkan untuk hotline dari pengaduan masyarakat terkait dengan infrastruktur jalan, jembatan. Untuk infrastruktur jalan. Iya. Nah, kalau untuk yang tadi itu Pak, yang bidang sumber daya airnya Pak? Kalau sumber daya air kan kalau untuk kebencanaan ini ada di BPBD ya. Kita hanya mensupport BPBD dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencananya seperti itu. Berkolaborasi aja ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Pak, harapan dan juga pesan yang
akan Bapak sampaikan untuk infrastruktur khususnya di Kabupaten Bekasi? Kalau harapannya tentu kami sebagai dinas pelayan masyarakat dalam hal ini yang mengerjakan infrastruktur meminta masyarakat lebih sabar karena kami juga punya program, punya indikator kinerja yang terukur begitu kan. Tentunya kami berharap masyarakat bisa sabar karena pembangunan juga tidak bisa ujuk-ujuk ya kan, ada prosesnya dari proses perencanaan, pengadaan barang jasa baru bisa langsung dikerjakan. Nah ini harapan kami dari dinas, terus masyarakat bisa membantu kami juga karena peran serta masyarakat ini sangat penting juga bagi kita. Tadi baik ada di Span Lapor, baik di medsos untuk melaporkan memang mana saja sih yang kondisi-kondisi infrastruktur kita yang belum baik. Walaupun kami saat ini sudah memiliki database, baik master plan jalan, kemudian kondisi ruas jalan, kita punya master plan juga drainase dan genangan, ini sudah kita punya semua. Tapi tentunya masukan masyarakat ini lebih update gitu. Kami tunggu tetap, kami tidak berkecil hati atau tidak pundung lah kita gitu kan dari masukan dari masyarakat ya, justru kami sangat berterima kasih, itu aja harapan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak sebelumnya ya Pak ya sudah masuk di IKP Talks nih Pak hari ini, Pak, dan juga sudah memberikan informasi-informasi yang sangat penting dan memberikan juga penjelasan kepada masyarakat kalau pengerjaan jalan atau perbaikan apapun itu butuh waktu. Betul. Ya. Nah buat Sobat Diskom juga yang tadi sudah melapor, terima kasih dan diharapkan bersabar karena di tahun 2024 ini Dinas SDA BMBK ini juga sudah mempunyai program kerja yang akan dikerjakan di tahun 2024 dan kita akan doakan terus ya semoga lancar dan juga bisa cepat terrealisasi. Amin. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya dan Sobat Diskom mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa untuk selalu saksikan IKP Talks. Saya Nadia Vita Disti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.